Iya, jadi for your information, Kak Dharma ini juga pengembang dari Radiant Pet and Care. Kalau nggak salah itu salah satu ownernya. Jadi dia juga sibuk banget dan aku seneng banget. Ica Jakarta seneng banget. Kak Dharma mau berbincang-bincang dengan kita nih. Kita tunggu ya. Nah teman-teman yang nanti mau bertanya boleh banget silahkan. Karena kita seneng banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, malam ini kita akan ngebahas tentang Devon Rex dan juga Likoy. Yang belum tahu Likoy atau Devon Rex itu apa, nah tetap pantengin ya. Kita undang lagi ke Dharma untuk berbincang-bincang malam ini. Oke. Penasaran sama Likoy, penasaran banget ya, kayak aku juga penasaran ya. Aku pernah lihat di salah satu eventnya Ica Jakarta, Catfest waktu di Halo. Halo Kak, ada join lagi nih. Aduh, nih kalau yang mau Ah, tahu. itu apa tuh Kak? Itu Devon Rex ya? Atau Iya, Likoy itu ini Kak? kucing Devon Rex. Oke. Nah, dia tuh perilakunya gimana nih Kak? Kalau boleh tahu, apakah manja atau Kak apa? Kalau keutamaan dan spesialnya di kucing Devon Rex, memang kucing Devon Rex ini people oriented. Jadi dia pengen deket sama manusia dan memang ketergantungan sama manusia malahan. Jadi pengen deket terus sama kita, pengen selalu hidup berdampingan dengan kita. Jadi Wow. manja banget deh kalau pengen tahu sifatnya seperti apa nih kucingnya. Oh, malah tampilannya agak sangar ya Kak ya, tapi dia lebih manja ya. Tuh begini nih. Oh, jadi kalau melihat keistimewaannya sangat jelas. Saya puter ya kameranya ya. Nih, Boleh, boleh. tuh. Jadi kucingnya saya jelasin sedikit. Boleh kali ya kak ya? Boleh Kak, silakan. Jadi keistimewaannya adalah kucing Devon Rex ini kucing yang kalau secara fisik penampakannya seperti domba ya. Bulunya tuh keriting tuh. Tuh, bulunya keriting. Kelihatan ya? Bulunya keriting. Kemudian secara muka, tuh lihat. Secara muka dia segi lima. Tuh. Oh, segi lima ya Kak ya? Iya, mukanya segi lima. Kemudian matanya itu bulat ya, matanya bulat dengan kuping yang lebar. Nih dia kucing mukanya lebar. Oke. Tuh. Mukanya lebih lebar dan juga persegi lima ya Kak ya? Iya betul, begitu. Dan Wah, perawatannya kan, maka dia keriting ya Kak ya? Kayak hmm? bulu domba. Nah, apakah ada perbedaannya kah perawatannya dengan kucing lainnya gitu Kak? Dengan kucing yang bulunya panjang atau misalnya yang nggak ada bulu gitu. Apakah di Rex punya Iya. perbedaannya? Kalau perbedaan sudah pasti karena kucing Devon Rex ini tidak bisa sering dimandikan dan kucing Devon Rex ini tidak boleh kehilangan lapisan minyak di bulunya, di kulitnya. Ini dia nggak boleh. Jadi kalau dia mandiin, kita hanya perlu untuk menutrisi dan perlu untuk membuat bulunya lebih halus saja. Jadi tidak boleh menggunakan digris. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi nggak boleh menggunakan digris ya Kak ya, dan juga mandinya jangan terlalu sering ya Kak. Iya, kalau saya biasanya malah mandinya kalau dia belum begitu kotor, galeng 3 bulan sekali malah. 13 kali. Iya, 3 bulan sekali. Kalau Berarti dia kalau mau ikut show, gimana tuh Kak? Kalau gitu kalau saya biasanya malah mandinya kalau dia belum gimana kak? Sorry. kalau misalnya grooming itu gimana Kak? Kan nggak usah dibandingin, berarti kita sisir aja ya? Kita lap-lap dikit gitu atau gimana? Oke. Kalau untuk grooming kucing Devon Rex memang lebih simpel ya. Yang pertama kita menggunakan air hangat, kemudian yang saya gunakan adalah sampo untuk
eh, menutrisi, kemudian sampo untuk conditioner, yaitu biar dia bikin lebih lembut. Kemudian setelah itu kita keringkan pakai kanebo, dan setelah itu tidak di blower. Oh, masih di blower ya kak ya? Enggak, kalau kucing Devon Rex biasanya saya nggak blower, tapi kita bantu dengan jemur di pagi hari. Oh, oke. Jadi cukup dijemur aja, gak usah di blower. Berarti mandi ini Iya. atau misalnya kita lap-lapnya itu saat pagi aja ya kak, bagusnya ya kalau Iya, kucing Devon betul. Rex ya. Saat saat pagi, biasanya saya pagi mandiinnya. Kalau ternyata kita butuh mandiin dia pada saat malam atau sore, kita gunakan blower boleh, tapi dengan Oke. kecepatan angin yang kecil dan tidak boleh menggunakan penghangat. Lucunya, Oh, kalau kita menggunakan blower dan menggunakan penghangat, nanti bulunya lurus. oh, malah jadi lurus jadi kayak di mungkin kayak ya, Iya, betul. oke. Nanti bulunya lurus, tapi setelah 1 atau 2 hari dia akan keriting kembali. Oh, oke. Nah, kakak-kakak yang mau nanya, boleh nanya dulu. Nanti pas di akhir kita akan bacain ya. Sambil Kak Darmanya mungkin menjelaskan tentang Devon Rex itu sendiri. Nah, Boleh, silakan boleh. Kak Darma boleh untuk dijelaskan lagi. Baik. Untuk keunikan dari kucing Devon Rex ini, tadi ada yang menyebutkan mirip dengan kucing Sphinx ya. Oh, dan Iya, betul. ternyata iya, dan ternyata kucing Devon Rex ini adalah nenek moyang dari kucing Sphinx. Jadi Wow. Devon Rex ini adalah kucing ras, salah satu kucing ras tertua di dunia yang berasal dari Amerika. Dan kucing Devon Rex ini adalah kucing dengan varietas murni ya. Jadi dia bukan hybrid, dia bukan campuran dari kucing apa kemudian dengan kucing apa menjadi kucing Devon Rex, bukan. Tapi kucing Devon Rex ini adalah kucing ras murni yang ditemukan di Amerika di kota Devon. Nah, Kota apa, Kak? untuk ya, Kota apa, maaf? kota Devon namanya. Oh, Devon. Aku dengarnya Kota Depok. Di kota Devon, iya di kota Devon, dan itu kemudian pada saat itu dibawa ke Kanada dan dia bermutasi menjadi kucing Sphinx di Kanada. Makanya dia Oke. adalah nenek moyang dari kucing Sphinx. Seperti itu. Wah, oke, wah menarik banget ya kayak berarti Devon Rex ini sebenarnya punya latar belakangnya tuh jauh banget ya. Masih Iya, saudaraan banget sama kucing Sphinx nih ya kak ya. betul, Devon Rex. Nah, jangan tapi kita sangkut pautkan dengan kucing Cornish Rex. Sama-sama keriting, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada sama sekali keterkaitan Devon Rex dengan kucing Cornish Rex. Oke. Ternyata Iya, beda ya, Kak, ya. Soalnya kan katanya iya tuh Devon berbeda. Rex Cornish Rex gitu ya. Betul, sama-sama Rex, tapi tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Oh, tidak ada keterkaitannya sama sekali malah ya kak Iya, ya. tidak ada sama sekali. Jadi memang dia memang ras sendiri, dan kucing eh, Cornish Rex itu juga ras sendiri. Oke, jadi emang satu jenis namanya aja mirip-mirip ya kak ya. Ada Betul, Rex-Rex-nya tapi beda gitu ya. betul sekali, betul sekali. Oke, nah kalau Devon Rex sendiri nih kak ya, Mm-mm. apakah dia pas saat kakak mengadopsi ini dari awal emang udah jinak atau perlu dijinakan nih kak? Karena kan Mem- kalau kucing dari luar itu kadang tuh ada yang datang tuh ganas dulu gitu ya, agak susah untuk Baik, dijinakan gitu. baik. Kalau kucing Devon Rex ini memang beberapa kami impor, itu kondisinya memang sudah jinak ya. Memang karena Hmm. sifat dasarnya adalah people oriented, jadi sampai sini juga sudah jinak. Tinggal kita melakukan pendekatan untuk adaptasi iklim, kemudian adaptasi udara, dan adaptasi dengan lingkungan rumah kita sendiri. Oke, jadi perbedaannya paling mungkin karena dia dari awal udah people oriented, jadi ya paling yang perlu diadaptasi tuh lingkungannya ya kak ya, Ya, betul. adaptasi terhadap sekitarnya. Betul Nah, apakah sekali. ada perbedaannya kak? Apakah dia sifatnya pas saat kesini tuh lebih pemurung kah? Atau dia ini kan dari luar mungkin iklimnya lebih dingin ya ketimbang di Indonesia yang tropis ya kak ya. Nah, bagaimana kak Dharma menangani itu tuh kak?
Kalau saya biasanya untuk kucing-kucing yang saya adopsi dari luar, saya sesuaikan eh, dengan pemeliharaan di sana. Jadi kalau di sana menggunakan dia di sana memang iklimnya dingin, berarti saya di sini menggunakan AC 24 jam dengan suhu yang saya sesuaikan. Nanti lama kelamaan saya naikkan suhunya sehingga bisa beradaptasi di Indonesia. Sama halnya dengan pemeliharaan di luar. Kalau kucing orang-orang luar kan biasanya memelihara kucing kan tidak di kandang. Untuk Iya. kucing-kucing Devon Rex, kemudian Likoy itu biasanya kita lepas di kamar ya. Kita lepas di kamar. Walau tidak semua, tapi ada beberapa yang memang kita tempatkan di kamar-kamar sendiri gitu. Satu kamar untuk Devon, satu kamar untuk Likoy. Oh, oke. Jadi mungkin itu salah satu tips and triknya ya, Kak ya. Iya, betul. Bisa di ruang suhu 24 jam pakai AC, kita biasa dulu kayak tempat asalnya dulu ya, Kak ya. Betul. Supaya dia lebih merasa homey kali ya. Betul, betul. Termasuk juga untuk adaptasi makannya ya. Jadi kalau untuk makanannya, Oke. saya biasanya tanya dulu di sana dia makannya apa. Biasanya kalau orang luar itu dia menggunakan makanan-makanan dry food ya, sudah makanan pabrikan. Tinggal saya adaptasikan dengan yang biasa saya pakai itu merek tertentu ya, satu merek yang selalu saya pakai dan tinggal dicampur seperti proporsi yang berkurang berkurang 80/20, kemudian setelah 1 minggu 60/40 sampai lama-lama 100% dengan makanan yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Jadi perbandingannya yang lebih besar itu makanan di sini ya, Kak? Atau misalnya perbandingannya makanan awal dia yang lebih besar dulu di 60/20-nya itu atau gimana, Kak? Mhm. Jadi awal-awal kita 80 adalah makanan dari asalnya, kemudian Oke. 20% makanan baru, lalu lama-lama biasanya saya 1 minggu lah, 1 minggu, kemudian 60% makanan lama, 40% makanan baru, terus Oh, oke. lalu ke 50/50, kemudian ke 80% makanan baru, 20% makanan lama, hingga akhirnya 100% makanan baru. Seperti itu. Oke, wah bisa jadi tips and trick juga nih buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengadopsi Devon Rex ya, Kak ya. Karena Iya, perawatannya betul. berarti groomingnya lebih murah daripada kucing yang lain ya, Kak ya. Untuk perawatannya lebih mudah ya. Sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Cuma Udah ya. yang uniknya Oh, kucing Devon Rex ini Kak. eh, di populasinya itu ada kecenderungan memiliki golongan darah B, yaitu golongan Oke. darah yang tidak semua kucing ras itu punya. Biasanya ada di kucing British Shorthair, kemudian Cornish Rex, Devon Rex. Hmm. Itu ada populasi yang lebih besar dibanding dengan kucing ras lainnya. Itu golongan darah B. Jadi, kenapa kita harus tahu golongan darah untuk kucing-kucing yang akan kita breed? Karena jika bapak dan ibunya memiliki golongan darah yang berbeda, ada kemungkinan nanti anaknya akan bermasalah. Bermasalahnya, Oh, iya. Bermasalahnya dari mana? Karena golongan darah anaknya ada atau kemungkinan bisa berbeda dengan golongan darah ibu, sehingga terjadi yang namanya feeding kitten syndrome, yaitu anaknya itu istilahnya keracunan secara perlahan dari air susu ibunya, gitu. oh, gitu Kak. Jadi kalau Halo misalnya Mas kita, Frans, Heeh. iya? Jadi kalau misalnya kita ingin breeding Devon Rex sendiri tuh kalau bisa yang sama ya jenisnya ya, Kak ya. Iya, Atau dengan golongan darah yang sama. Jadi kalau kalau saya punya 2 tempat catering saya. Satu tempat itu golongan darah A, saya tempatkan sendiri itu di sini, dan golongan darah B saya tempatkan di rumah saya yang di Condet. Jadi biar oke. biar punya populasi masing-masing, golongan darah A dan golongan darah B. Seperti itu. Oke. Jadi tuh jangan asal ya Kak ya berarti ya. Oh, tidak boleh. Pada saat breeding Oh, kita harus siapkan uh,
baik jantan dan betinanya itu dalam kondisi yang prima. Yang pertama sudah Betul. bebas dari parasit yaitu cacing dan parasit lainnya seperti kutu, tungau dan lain-lainnya. Karena kita harus maintain obat cacing itu per 3 bulan dan apabila sudah diagnosa oleh dokter terkena cacingan harus diobat cacing selama 1 minggu 1 kali dulu selama 4 minggu berturut-turut minimal. Minimal Lalu 4 minggu ya. ya betul. Lalu sudah vaksinnya sudah di booster dalam 1 tahun minimal 1 kali. Kemudian sudah tahu bahwa kucing ini sudah bebas dari FIV dan FIP. Dan yang ketiga, yang keempat kita sudah tahu golongan darah dari kucing yang akan kita breed. Jadi ada 4 persyaratan yang biasanya saya lakukan sebelum melakukan breeding. Jadi breeding itu juga bukan asal breeding, tapi harus kita tahu kondisi dan ya kondisi dari kucing yang akan kita breeding. Oke, jadi ini buat teman-teman jangan asal juga ya kayak untuk misalnya di punya kucing dikawinin sama ini langsung dikawinin sama ini kan banyak yang kayak gitu ya kayak hasilnya kan kasihan anakannya sendiri ya. Ya, kalau tadi kan bapaknya nih, tadi Otosan namanya, saya perkenalkan ini anaknya Otosan, ini adalah Betro. Oh, Siapa kan ini namanya saudaranya Petro ya? Beatrix. Ya, Betro. Ini saudaranya Beatrix yang mungkin teman-teman yang sering catch show sudah kenal sama Beatrix dan Betro, dua dua anakan dari Marco Ketri yang biasanya dapat ini ya, dapat di kelas kategori 4. Menang. Kucing Iya, kesayangan banget betul. aku selalu dapet piala deh kayaknya tuh. Itu Kalau piala-piala misalnya Beatrix. bertanding tuh Iya, begitu. tandingin tuh pasti kelasnya udah kalah semua. Yang menang pasti Kak Darma. Belum tentu, karena tergantung kondisi pada saat show saja. Masih banyak juga teman-teman yang lain yang punya kucing keren-keren banget, Iya, dan saya masih betul. belajar di sini. Nah, nih Kak, ada kan Mm, tadi dari Kak Fran sendiri nih bilang nih, ya, kapan ya bisa punya Devorex kayak Beatrix gitu? Apakah untuk mengadopsi Devorex sendiri ini apakah susah Kak untuk dibawa dari luar untuk ke dalam ke Indonesia gitu? Apakah sebetulnya. sulit Mm, atau ada mm, kendala? baik. Kalau sebetulnya kalau pengen adopsi kucing Devon Rex sih sebenarnya gampang. Di luar sudah cukup banyak, tapi kalau kita pengen cari yang berkualitas, yang memang memenuhi standar profilnya ya, seperti telinganya memang harus di bawah mata, kemudian punya telinga yang lebar, kemudian mata yang besar, kemudian moncong nggak boleh panjang, punya stop, kemudian dia harus punya muzzle yang kuat. Itu memang cukup sulit untuk mencari gitu. Dan biasanya Hmm, kalau catry-catry dengan punya top quality itu kudu perjuangan sih untuk dapat gitu, karena nggak semua Catry Devon di luar sana juga mempunyai kucing yang sama kualitasnya, jadi kita harus pilih-pilih juga sih. Dan yang kedua beda. tantangannya adalah Satu Kak pada apa saat tuh? kita adopsi, pada saat beradaptasi ke Indonesia itu tidak tidak segampang yang kita pikir, karena kucing Devon Rex ini eh, tidak sekuat kucing-kucing yang seperti Bengal gitu. Jadi dia Hmm. lebih 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 apa ya, lebih sulit beradaptasi lah Oh, gitu dia untuk malah di lebih sulit Indonesia. beradaptasi ya, meskipun dekat dengan manusia ya Kak ya. Iya betul. Oke. Kesulitannya pas saat Kak Dharma merawat Devorex itu kesulitannya di mana tuh Kak? Yang Kesulitannya lebih sebenarnya tantangannya adalah untuk mendapatkan kitten atau anakan sendiri yang punya kualitas bagus itu sangat sangat menantang ya, karena sangat terkenal bahwa kucing Devon Rex ini kalau kita sudah mendapatkan profil yang bagus, biasanya bulu nggak terlalu bagus. Tapi kalau bulunya bagus, profilnya biasanya kurang. Nah, gimana caranya dapat profil yang bagus, tapi dengan bulu yang bagus juga gitu? Itu yang sangat sangat bagaimana cara mencetaknya itu
perlu tantangan. agak Gitu. sulit ya kak ya, di situ challenging sendiri ya kak ya. Ya, betul. Untuk dapat yang seperti ini nih, seperti Beatrix dan Beetro gini, waduh, saya harus bersabar hingga 3 tahun mungkin. Oh my god, 3 tahun kak untuk menunggu ya. Iya, betul. Lumayan tiga lama tahun. ya. Mungkin orang kan pikir kalau udah ada dana ya udah tinggal beli gitu ya, kayak tinggal datang sesuai apa yang kita inginkan. Ternyata butuh waktu 3 tahun ya kak ya, Iya, untuk betul. mendapatkan sesuai yang sesuai standarnya gitu. Betul. Karena yang pertama saya harus mencetak dulu dengan profil yang bagus. Awalnya itu dengan ibunya si Betro dan Beatrice. Petro dan Beatrice ini kita dapatkan Miu Miu itu ibunya, kemudian baru kita perbaiki Miu Miu dengan bulu yang bagus itu dari bapaknya yang kita impor dari luar. Jadi Miu Miu itu udah anakan Marco sendiri, kemudian baru kita perbaiki dengan body yang besar hingga didapat seperti Beatrix dan Betro. Oke, malah mendapatkan, jadi tapi hasilnya jadi puas sendiri ya kayak, meskipun menunggu lama juga nggak apa-apa deh gitu ya. Iya, betul, betul, Betul. betul. Berarti Devarex itu cukup unik ya, kayak di Indonesia pun kayaknya aku tuh baru dengarnya tuh dari awal tuh Devarex tuh dari Marco Ketri aja deh kayaknya tuh. Yang lain tuh masih asing gitu kan, yang memperkenalkan ke halayak umum waktu di Catfest itu dari Marco Ketri sendiri. Apakah sebenarnya Devarex itu di Indonesia sudah banyak kak, atau malah mungkin masih jarang gitu? Silakan kak. Iya. Kalau sebetulnya membawa Devon Rex pertama kali itu adalah Mas Wempi namanya dulu. Mas Wempi itu membawa Devon Rex itu pertama kali ke Indonesia. Kemudian Mas Wempi ada visi misi lain. Kemudian semua kucing Devon Rex-nya saya teruskan. Pada saat itu saya adopsi sekitar 6 ekor. Ada 6 ekor. Kemudian karena kurang puas dengan yang ada, saya datangkan 7 ekor Devon Rex dari luar untuk memperbaiki genetik-genetik yang sudah ada di Indonesia. Nah, kalau kucing Devon Rex dari yang populasi Devon Rex di Indonesia sebetulnya ada Mas Surya itu juga punya kucing Devon Rex juga. Nah, kalau untuk yang fokus breeding sepertinya baru kami dari Marco Ketri. Yang fokus breeding ya kak ya. Iya. Berarti Jadi kita kembangkan untuk mencari pasangannya ya. Iya. Waktu di awal-awal ini ya. Okay. Betul. Betul.